Renungan Hari Selasa 20 Desember 2022, Pekan Advent keempat tahun A. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 10-14 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26-38. Saudara-saudariku terkasih, ada perbedaan antara sikap dan perlakuan manusia terhadap sesamanya dengan sikap dan perlakuan Allah terhadap manusia. Perbedaannya terletak pada soal pemenuhan janji dan kasih. Allah tak pernah mengingkari janji dan kasih-Nya terhadap manusia. Sebaliknya, manusia sering timbul ingkar janji dan kasih-Nya terhadap sesama. Saudara-saudariku terkasih, pernyataan di atas mengantar saya untuk masuk dalam permenungan tentang mengapa Allah memilih dan memberikan tugas yang sangat mulia dan berat kepada Bunda Maria. Apa kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh Bunda Maria? Apakah Maria wanita yang istimewa dari semua wanita? Saudara-saudari, kita harus mengakui dan percaya bahwa Bunda Maria adalah wanita pilihan Allah. Ia wanita yang dirahmati Allah sejak dalam kandungan ibunya. Ia ditentukan secara khusus oleh Allah untuk menjadikan rahimnya bagi sabda Allah, mengandung dan melahirkan sabda Allah. Semua kenyataan kebenaran ini terungkap secara jelas dalam sabda Allah melalui sapaan sang malaikat Tuhan. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria adalah wanita yang dikaruniai, wanita yang dirahmati, wanita yang terberkati, wanita yang dilindungi oleh Allah. Mengapa Maria dikaruniai dan disertai oleh Allah? Jawabannya adalah perwujudan rencana keselamatan Allah. Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah diberi nama dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Rencana keselamatan Allah ini ditawarkan dan dipercayakan Allah kepada Bunda Maria untuk melakukan perbuatan ajaib Allah, mengandung dan melahirkan putra Allah. Saudara-saudariku terkasih, Maria sebagai wanita sederhana dan berhati mulia, luhur dan rendah hati, menanyakan semua pernyataan Allah itu. Mengapa semuanya ini akan terjadi? Karena ia belum bersuami. Karena aku belum bersuami. Allah sebagai pelaku inisiatif memberikan jawaban. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu Allah, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua pernyataan ini adalah ungkapan kebenaran Allah. Dan Maria sebagai wanita yang beriman, percaya, dan sungguh menyerahkan diri kehendaknya kepada rencana dan penyelenggaraan Allah, memberikan jawaban ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria mengungkapkan segala penyerahan dirinya, pengungkapan imannya, dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi hamba Tuhan
sesuai dengan rencana dan kehendak Allah sendiri. Saudara-saudariku terkasih, Maria menyerahkan diri sepenuh kepada kehendak Allah dan mempercayakan beritanya. Dengan sukarela ia menerima baik kehormatan maupun celaan yang akan dialaminya karena menjadi ibu anak yang kudus ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalankannya. Kita belajar untuk mengikuti teladan Maria dalam kesucian janji, kasih kepada Allah, iman kepada firman-Nya, dan kesediaan untuk taat kepada Roh Kudus. Sehingga sabda Allah lahir dalam hidup kita dan kita menjadi pewarta sukacita sabda Allah itu sendiri. Bunda Maria, doakanlah kami.